سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kalau awak bercakap bersilang pendapat tentang masalah berat, menurut Putra Iko bareknya pas kilo, tapi menurut Ustaz Tatang Iko bareknya 9 onsa. Kamu awak menyelesaikan masalah? Ada standar yang awak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Kalau cek orang Ustaz Tatang dia agak-agak ekor kilo kok. Kenapa begitu? Karena orang yang hatinya sedang senang, kurang pun dia agak miskin. Happy tadi. Jadi ada titik permasalahan itu, solusinya adalah balik kepada standar. Menurut Ambo, dari Pekanbaru ke Padang misalnya 500 kilo. Tapi kemudian ketika Ustaz datang, enggak gitu, 200 kilo. Sebabnya pakai rasa. Ini Padang itu dari pelupuk matanya bukan? Ambo mengukur standarnya, Ambo bandingkan dari Pekanbaru ke Medan. Pekanbaru ke Medan, kalau berangkat jam 5 subuh sampai jam 5 sore, 2 balik 600 kilo. Berarti Padang itu agak-agak. Ambo agak pakai rasional, ini pakai rasa. Penyelesaiannya adalah awak ukur bersama-sama ke kilometer, bikin speedometer 0 dan Pekanbaru sampai Wajar. Ada standar. Standar itulah di dalam agama disebut dengan syariat. Kalau disebutnya fakultas syariat. Halal, haram, makruh, mubah, sunat muakkad, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dasar standar dalam Islam itu apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Sepakat sampai mana? Ada pun ada 6 lagi ikhtilaf. Syar'u qablana, saddu dzara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Maka ketika terjadi suatu masalah, tidak bisa kebawa perasaan. Karena perasaan ini like and dislike. Tidak bisa dibawa ke akal. Karena akal ini ibarat awak pergi ke tengah padang rumput yang tak bertepi. Perasaan lautan yang tak berpantai. Kalau diperturutkan perasaan, tak akan ada selesai. Balik kepada syariat. Maka ketika terjadi konflik di zaman Khulafa Rasyidin, apakah sesama sahabat itu tidak ada silang pendapat? Silang pendapat. Kata sahabat yang ada dari kota Makkah, yang layak menggantikan Nabi sebagai pemimpin, la nabiyya ba'da, mengganti sebagai Nabi tadi, sebagai pemimpin umat Islam adalah Umar bin Khattab. Kata orang Madinah, yang layak menjadi pemimpin umat Islam adalah Sa'ad bin Ubadah, panglima perang. Ikhtilaf. Ketika terjadi ikhtilaf, apakah mereka pakai perasaan? Tidak, pakai syariat. Datang Abu Bakar membacakan hadis, Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Tereliminasi orang Madinah karena mereka bukan Quraisy. Begitu juga ketika orang Madinah mengatakan Nabi kuburkan di Baqi. Kata orang Makkah, tidak. Ini orang Makkah, bawa ke Makkah. Jadi silang pendapat, apa yang menyelesaikan? Syariat. Balik kepada ajaran Islam. Kata Nabi SAW dulu sebelumnya meninggal, nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi, kalau kami mati kuburkan lima, kami mati kuburkan 7. Dan bawa ke tempat lain.
Itulah maka jenazah Nabi itu tidak dipindah, digali bawah, balik kepada syariat. Begitu juga zaman awal kini, masalah akidah yang terkait dengan keyakinan, masalah Allah, masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, masalah malaikat, masalah surga, masalah neraka, masalah roh, masalah zahir, masalah batin, balik kepada Quran dan Sunnah. Tidak paham, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Dalam masalah akidah, 3 aja masalah. Masalah akidah, masalah ibadah, fikih, hukum halal haram, masalah akhlak. Berdasarkan hadis tentang iman, Islam, ihsan. Iman, ada ulama spesialis di bidang iman itu. Maka lahirlah kitab-kitab akidah. Sedangkan Islam, sholat, zakat, puasa, haji, ada ulama yang khusus spesialis di bidang itu. Maka ini disebut dengan ulama fikih. Ada pula fakultas khusus tentang itu, namanya fakultas syariah. Sedangkan ihsan, ada ulama khusus di bidang itu, namanya ulama tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, atau disebut juga dengan ulama tasawuf. Dan ada satu jurusan khusus di bidang itu, namanya jurusan tasawuf, jurusan psikologi Islam yang terkait dengan rasa, tentang zauq, tentang hati, yang merusak hati, hasad, dengki, tentang kesumat, busuk hati, disucikan dengan taubat, dengan qanaah, dengan suhud. Jadi kalau ada ustaz berceramah, subuh ini kajian kita adalah tentang ujub, merasa kagum terhadap diri sendiri. Obatnya adalah kita begini. Maka pembahasan itu tentang tazkiyatun nafs. Subuh ini kajian kita tentang zakat fitrah, berarti itu tentang fikih. Kajian kita adalah tentang malaikat, mungkar nakir, itu berarti tentang akidah. 5 pernah mengaji tidak keluar dari nanti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kita kembali kepada ajaran agama Islam, maka yang dimaksudnya itu adalah kembali kepada nantigo dalam berbagai aspek masalah hubungan sosial. Awak mengkaji tentang bank syariah, oh itu berarti tentang ekonomi, halal, haram, riba, mudharabah bagi hasil, murabahah, lalu kemudian yang terkait dengan muamalat ekonomi syariah. Kita membahas tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat, tentang di Bukit Tinggi. Oh, tentang masalah akidah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Awak bagaimana hati awak tidak cepat merasa bangga mencari masjid raya Padang penuh, muncul rasa di dalam hati awak, di kode ambo, di kode kami. Bagaimana menghilangkan keakuan, kekamian? Awak balikkan sadanya kepada Allah, bahwa tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan atau tazkiyatun nafs atau tasawuf. Orang bisa saja salah dalam masalah akidah. Orang bisa saja salah dalam masalah halal haram, fikih. Orang pun bisa saja tersalah dalam masalah tasawuf. Ketiga aspek ini orang mungkin tersalah. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya silap lupa, wan nisyan, tempatnya lupa, silap dan tersalah. Ambo mungkin saja bisa salah ketika bercerita tentang hukum fikih ketika ditanya oleh jamaah. Ambo pun mungkin saja tersalah dalam bercerita tentang masalah akidah. Ambo pun mungkin juga salah dalam masalah tasawuf. Tapi sesalah-salahnya awak ada sampai kembali pulang, karena ulama sudah menyusun itu. Nah, ketika kita mengatakan dalam masalah akidah ini, salah ya awak baca kitab-kitab akidah, awak tanya saja hati awak. Oh, tak bisa. Dalam masalah hukum halal haram ini, tak usah. Marilah kita tanya, Ustaz, bila puasa? Tanya lugu hati yang paling tak bisa. Pernah kata ada seorang wali Allah mengatakan,
bahwa aku mimpi dengan Nabi Muhammad SAW tadi malam. Kata Nabi, puasalah besok. Datang ulama yang berpegang kepada syariat. Ambo membaca hadis Nabi SAW. Kata Nabi, sumu li ru'yati, waftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau karena menengok anak bulan, dan berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa in ubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Langsung taraju, langsung kembali ke jalan yang benar yang bermimpi tadi. Karena ada yang lebih kuat daripada itu. Begitu juga ada seorang dalam disertasi yang membuat tulis tentang Syekh Hashim Asy'ari. Ada seorang ulama hendak keluar rumah. Datang Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, bertamu ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya suami kamu hendak keluar rumah. Tidak. Di mana? Ada dalam. Suruhnya keluar. Ini berpasan ke ambo sebagai istrinya, siapa saja yang datang, jangan lagi tahu. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, kalau inyo indak amu keluar, ambon akan masuk ke dalam menarik itu. Maka dia sampaikan ke suaminya, ada tamu awak di luar, Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kayaknya kalau udah ndak amu keluar, inyo akan menjadi. Keluarlah. Mana ndak keluar? Mana ndak pergi ke masjid? Sebab kalau ambo ke masjid, nampak ambo muko jamaah, ko muko anjing, ko muko babi, ko muko monyet. Rusak hati ambo mencari bantu manusia. Itulah maka ambo di rumah saja. Jadi Syekh Hashim Asy'ari itu datang karena meninggalkan sunnah, karena meninggalkan kehidupan yang diajarkan Rasulullah. Maka lawan itu semua, maka itu akan hilang. Akhirnya dia tetap macam manusia biasa, dia balik ke masjid, dia mengajar, dia berkumpul, akhirnya hilang. Itu menunjukkan bahawa apapun yang awak nampak, kalau awak paturikan, maka ini akan semakin menjadi-jadi. Siapa saja bisa mengalami itu. Ada ujian orang dalam hidup kau sakit, ada ujian dalam hidup iko kayo, ada ujian dalam hidup iko padusi, ada ujian dalam hidup iko mato awak mencari dan tidak dicari orang. Itu bukan prestasi, itu adalah ujian. Kalau awak masuk ke hutan, sampai di dalam hutan kemudian awak cari burung-burung nampak dan di dalam hutan itu mengucapkan salam ke awak. Assalamualaikum ya Ustaz Abdul Somad. Pandanglah ke dalam. Kalau di dalam ada rasa takut kepada Allah, maka berarti itu karamah. Tapi kalau di dalam hati ada rasa ujub, maka sebenarnya awak sedang maghrur, tertipu, mencari jamaah penuh sama saya. Kalau dalam hati awak ada rasa takut kepada Allah, ambo akan diminta tanggung jawab tentang apa yang ambo sampaikan, setiap kata itu. Ambo akan dituntut di hadapan Allah bahwa ada orang kaum murid ambo, bahwa ambo dituntut di hadapan Allah bahwa mereka iko akan beramal atau tidak. Datang rasa takut dalam hati, berarti ujian bagi iko bahwa pemberian dari Allah. Tapi kalau dalam hati ada rasa ujub, di ambo lah orang kau datang, maka sesungguhnya awak sedang maghrur, sedang tertipu. Begitu juga dengan harta, begitu juga dengan kekuasaan, begitu juga dengan keluarga, begitu juga dengan apapun yang awak. Itulah makna la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarrah, satu biji sawi pun kecuali dengan izin Allah. Apa makna cakap itu? Bahwa kalau awak sedang susah, datang kesulitan bertubi-tubi, kalau kalimat itu awak unjamkan ke tangkai jantung awak, ringan terasa. Sebab apa? Tidak akan bergerak satu zarrah pun kecuali dengan izin. Kalau awak sedang senang, selalu orang suka ke awak, jabatan singgah ke tangan awak, dunia kau datang bersimpuh ke kaki awak, awak tidak akan ujub, tidak akan takbur. Kenapa? Sebab awak yakin tidak akan bergerak satu biji zarrah pun
kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sadonya awak balikkan kepada Allah. Apa nak syariat kau, awak kecekkan la haula wala quwata illa billah. Apa yang datang baik suka bau duka, yang kedua dari mulut awak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Datang orang mengejek awak, mencaci maki awak, ketika dalam hati awak tak ada bedanya antara pujian dengan cacian. Ketika dalam hati awak tak ada bedanya antara sambutan dengan penghinaan, maka disitulah sudah putih pengenalan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun tak ada bedanya antara ditegur dengan disapa dengan didiamkan Ustaz. Basuh kami disalaminya ambo, ditanyanya ambo ba akawa, ambo sabit alhamdulillah sehat. Basuh kami dalam acara YTWU, ndak disalaminya ambo, diaminya ndak ada bedanya. Sebab apa? Sebab ambo sudah kenal dengan inyo dengan pengenalan yang sempurna. Ambo kenalnya luar dalam, ambo kenalnya batin, ambo kenal tahu. Pengenalan itu dalam bahasa Arab disebut dengan ma'rifah. Kenal dengan sekenal-kenal. Kalau tahu namanya ilmu. Tahu dengan Ustaz Somad, tahu. Inyo lahir di desa Silolama, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tanggal 18 Mei. Dari mana aku tahu? Ambo baca di internet. Pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Tapi di awak samu berjalan, samu pai, samu dengan tim, mencari ustaz kau sedang lapar, mencarinya sedang kanyang, mencarinya sedang tausiah, duduk bersama. Pengenalan yang sempurna itu disebut dengan ma'rifah. Tahu kamu dengan ustaz itu? Tahu. Dari mana kamu tahu? Kamu cari ada balegonya. Disitulah kamu tahu bahwa inya sedang berada di padang. Pengetahuan melihat dari tanda-tanda itu disebut dengan ilmu. Tahu kamu Ustaz Somad ada di Padang? Tahu. Dari mana kamu tahu? Ambo sehotel dengan dia, masuk ke kamarnya, basuh dengan dia. Itu disebut dengan ma'rifah. Pengenalan yang sempurna. Awak kalau kana je orang sempurna, maka indah. Ada tegores hati awak. Apakah tiba-tiba basuh dengan Ustaz Andri? Masya Allah, apa kabar Ustaz? Sehat. Tiba-tiba basuh dengan dia, biasa-biasa saja. Ambo menyikapinya biasa. Sebab apa? Sebab ambo sudah kenal dengan sekenal-kenal. Apapun yang awak terima iko, kalau awak memahaminya bahwa iko datang dari Allah, bahwa sikap awak sama saja. Dia ginya harato, sikap awak sama. Dia ginya susah, sikap awak sama. Dia ginya sadiah, sikap awak sama. Dia ginya ada sesuatu yang bertambah dalam hidup awak sama. Dikuranginya pun sama. Itulah tercermin dalam sikap Nabi. Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Doa Pak Kuat. Ya Allah, buat orang kau berkasih sayang sebagaimana Nabi Ayyub dan Rahmah. Anaknya ganteng dan cantik, kebunnya subur menghijau, ternak kambing unta lembunya beranak pinak. Begitu juga sikapnya kepada Allah. Datang musibah anaknya mati, likuifaksi, rato tanah kampung itu hancur tanam-tanaman. Itu dia sifatnya. Datang penyakit kulitnya, samuk. Tidak adanya berkeluh kesah. Sebabnya kenal dengan siapa yang mengirimkan itu saja. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keluh kesah, tidak ada risau dalam hati. Sebabnya kenal dengan pengenalan yang sempurna bahwa nak mengirimkan itu Allah, nak mengambil pun Allah juga. Bantu awak jadi orang tukang parkir, sama sikap awak dengan orang nak memarkirkan auto mahal 2 miliar dengan auto nan kredit baru bayar DP 2 juta. Datang waktu itu, ya senyum. Dia ambil orang. Sebab apa? Tidak ada rasa kepemilikan. Semakin besar rasa memiliki, maka semakin besar rasa kekecewaan ketika dia pergi. Tak ada milik itu dalam hatinya. Sebab apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, lillah, milik Allah. Apa yang dikecewakan, apa yang disedihkan.
Tapi kan mengalaminya dengan mengecek, mencakapkannya. Ambo yang ambo khawatirkan kalau tausiah itu tidak, waktu menyampaikannya itu lama, pasti boga. Jadi kalau hidup ambo lebih baik daripada tuan-tuan, itu sebenarnya supaya ketika orang datang mengadukan keluh kesahnya ke ambo, supaya ambo lebih mudah untuk menjawab. Sebab apa? Sebab ambo mengalami. Itu maka kehidupan Nabi Muhammad SAW itu lebih berat. Kehidupan orang-orang soleh, wali-wali Allah itu lebih berat. Ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan awak. Supaya apa? Supaya dalam menjalani hidup dan singkat itu awak tidak salah jalan, awak tidak salah cakap, awak tidak salah pikir. Dan awak sebagai manusia sesuatu yang berubah-ubah, bisa saja terjadi bahwa hari itu baik, kemudian sore berubah. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, sorenya menjadi kafir. Bisa. Paginya hati kau tenang, tiba-tiba siang nanti bergejolak. Bisa sih. Maka selalu awak capek membalikkannya kepada Allah. Cepat kita membalikkan sesuatu kepada Allah. Sikit-sikit balik. Istirja, membalikkannya kepada Allah. Datang sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Diambil dari kata raja', rujuk, balik, membalikkan kepada Allah. Baik senang maupun susah, baik lapang maupun senang. Ba, alhamdulillah. Ba, inna lillah. Ba, masya Allah. Ba, subhanallah. Ba, Allahu akbar. Dengan mendekatkan kepada Allah, atau kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang dan mampu menahan ketika datang kesulitan, kesusahan. Kebersamaan Allah. Angku kalau ada apa-apa, insyaallah telepon ambo. Itu sebenarnya awak ingin mengatakan ambo bersama kamu apapun yang terjadi. Itulah jaminan dari Allah. Idza dzakarani wa ana ma'ahu. Idza dzakarani, aku akan tetap bersama dengan engkau kalau engkau maini aku. Maka itu selalu artinya jaminan bahwa ada kebersamaan. Tolonglah Ustaz, nanti ada apa-apa, jangan takut. Ada apa-apa, InsyaAllah telepon di kami. Ada kebersamaan. Kalau bersama WA orang awak bisa tenang, mana tidak ada ketenangan kebersamaan dengan Allah. Jaminan hanya kalimat pendek saja. Call me. Bisa menenangkan awak. Ucapan orang call me. Mana ucapan Allah tidak menenangkan awak. Berarti awak lebih beriman kepada call me daripada Allah SWT. Syirik awak. Tanpa awak sangka, awak juga awak sudah jatuh kepada syirik. Lebih menenangkan WA orang daripada firman Allah. Lebih menenangkan garansi perusahaan daripada Allah. Berarti pengenalan awak kepada Allah masih kurang. Bahas supaya mau kenal dari dengan Ustaz datang. Selalu bergaul, selalu berkawan. Kalau dengan Allah, wah, dia tidak nampak. Maka pengenalan dengan Allah itu dua. Nampak tamu dengan ilmu. Wujud idam bapak mukhalafatul hawadith yang hubungan siri wadaniyah kudrat wadat ilmu ayat sama kosor kalau membaca, belajar, mengaji, talaqi. Dan kedua dengan riyadhah. Tahan makan, tahan minum, tahan hawa nafsu. Banyak titik yang semestinya bisa balik iko. Santupkan ke anak yatim. Menghaluskan rasa dengan riyadhah. Dua cara ikolah mengenalkan awak kepada Allah dengan pengenalan yang sempurna. Waktu Senin Kamis banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak sholat sunat, menghaluskan rasa sehingga Allah memberikan. Tapi apakah pengenalan Allah kepada ambo yang berceramah dijamin lebih besar dari kepada tuan-tuan? Bisa jadi karena ketulusan hati antum lebih tenang, maka Allah lebih banyak memberikan daripada ambo. Tak ada jaminan karena kau masalah batin. Itulah mengapa ditutupi Allah dari pandangan ambo. Apa nan ada risiko
Ampunan ada risiko. Kalau kan nampak ampuh sadonya, itu bukan berarti Allah sayang sama kamu. Iko bisa tahu niatnya apa, Iko bisa. Makanya sebagian wali-wali Allah itu sengaja meminimkan riyadhah. Wah, soalnya tiap hari sholatnya sampai bangkak kakinya, sampai dibukakan Allah hijab, sehingga tahu ini apa maka tamu-tamu yang datang. Akhirnya tidak tahan, dikuranginya riyadhah supaya apa? Supaya tertutup balik. Sebab berpengaruh kepada sikap. Datang tamu, langsung nampaknya rupanya ingin ajak kampanye. Datang tamu, rupanya ingin minta doa pelet. Datang tamu, akhirnya terpengaruh pada sikapnya. Dikuranginya riyadhahnya, minta kepada Allah supaya tutup lagi ke Allah, supaya ambo senantiasa bisa husnuzan kepada manusia. Itu wali dan asli. Sebagian orang tidak, sengaja memperbanyak tahan makan itu supaya tahu apa isi hati. Namun seandainya ditawarkan Allah SWT, hai Abdul Somad, maukah engkau tahu apa isi hati hamba-hamba pun? Nah, berubah sikap aku kan? Kalau gini sikap aku sama. Sebab hamba yang tidak dibukakan Allah Ta'ala dia, biarlah bantu ikut saja selama hubungan awak baik. Nah, kau ucapan orang yang berkawan baik, kalau kau menceritakan tentang diriku kepada temanmu, biarlah di belakangku, supaya aku tetap menganggapmu sebagai sahabat baik. Apa makasih ucapannya itu? Apapun perbuatanmu tentang aku, biarlah di belakangku, supaya aku tetap hubungan baik dengan kamu. Sebab kalau dibukakan Allah sadonya, isi hatinya, rusak hubungan awak. Makanya orang yang berzikir itu dipangkalnya, ilahi anta maksudi waridhaka maksudi. Sebelum masuk ke dalam zikir, ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhaka matlubi, ridhamu yang dicari. Nah, nambah maksud kau tak padang, bukan kelok 99, bukan kelok 1. Cantik banget pengalaman, berhenti awak di situ, salah. Tujuan awak kan ke padang. Adapun yang kanan kiri itu hanya godaan saja. Cantiknya kelok 9, oh hebatnya pemandangan, oh air sungai kau dingin, berhenti awak di situ. Bukan itu. Tujuan awak adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, engkau dan aku maksud. Waridhaka matlubi, ridhamu nan ku cari. A'tini mahabbataka, berikan cintamu kepadaku. Wa ma'rifah, pengenalan. Kalau sudah kau kenalkan engkau kepada diriku, maka aku tak risau apakah engkau senyum atau cemberut, apakah engkau puji atau tidak, sama bagiku, karena aku sudah kenal engkau dengan pengenalan yang sempurna. Kenalan yang paling baik bukan ketika awak mencari, tapi ketika inyo mengenalkan dirinya ke awak. Itulah pengenalan yang sempurna. Kalau ambo cari-cari info tentang Ustaz Edri, tentang Putra, belum tentu sempurna. Tapi kalau udah antum dan mengenalkan diri antum ke ambo, tentulah sempurna. Kenapa? Karena informasi itu hanya dimiliki oleh antum, tak diketahui oleh yang lain. Begitulah agaknya hubungan awak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan itu menguatkan keyakinan ambo tentang sisa hidup ambo, entah berhari lagi, entah berapa tahun lagi, supaya ambo tidak salah jalan dalam meniti hidup itu. Ambo akan tetap menyusun jadwal 2023, 2024 sampai 2025, sampai pada akhirnya sebagaimana Ustaz dan Usul Karnain meninggalkan awak, begitu juga lah ambo akan pergi dan awak selalu akan sama-sama pergi. Awak sedang satu airport, lain penerbangan. Kebetulan penerbangan tiba berakhir. Penerbangan pesawat tiba berakhir. Pesawat tiba satu-satu awak akan berakhir sesuai dengan jadwal kloter awak. Nampai duluan,
Maka ucapannya wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimin, Allah sayang pada nan pai duluan. Wal mustakhirin, Allah juga sayang dan akan menyusul belakangan. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, dan kami akan menyusulkan. Itulah pendapat yang saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan menjadi pencerah buat aku dan awak bersama. Ala hazihi niyyah al-fatihah. Alhamdulillah. الذين أنعمت عليهم